Di sebuah hutan yang hijau, hiduplah ibu domba dengan ketujuh anak-anaknya yang masih kecil. Suatu hari, sang ibu domba akan pergi ke ladang untuk mencari makan. Sebelum pergi, ibu domba berpesan kepada anak-anaknya. Ibu domba berkata, "Anak-anakku, berhati-hatilah saat ibu tidak di rumah. Jika ada orang yang tidak dikenal mengetuk pintu, jangan dibuka ya. Terutama kalian harus berhati-hati pada serigala yang jahat dan rakus itu, karena dia selalu mengintai kalian untuk dimangsa. Serigala itu suaranya parau dan berkaki abu-abu. Apa kalian mengerti?" "Mengerti, Bu," jawab anak-anak domba serempak. "Baiklah, kalau begitu ibu akan pergi ke ladang sekarang," kata ibu domba seraya meninggalkan rumah sambil melambaikan tangan. Ketujuh anak domba pun membalas lambaian tangan sang ibu. Lalu mereka mengunci pintu. Sementara itu, si serigala yang sedang mengawasi dari tempat tersembunyi berkata, "Hahaha, aku beruntung hari ini. Ini yang selalu aku tunggu-tunggu. Ketujuh anak domba itu sekarang menjadi milikku." Lalu serigala berjalan menuju rumah anak-anak domba itu. Sambil menelan air liurnya, serigala mengetuk pintu. Ia berkata, "Anak-anak, ini ibu, buka pintunya." Anak domba yang bungsu bergegas hendak membuka pintu. Namun, domba sulung menghentikannya. "Tunggu, Dik." Suaranya terdengar parau. "Suara ibu tidak seperti itu. Ingat pesan ibu." Serigala bersuara parau dan kakinya abu-abu. Di hutan ini hanya serigala yang bersuara parau. "Pintunya jangan dibuka, Dik," kata si sulung. Dan saudara-saudara yang lainnya pun setuju dengan ucapan si sulung. Rupanya, percakapan ketujuh anak domba itu didengar oleh serigala. "Wah, aku pikir aku bisa menipu mereka dengan mudah. Anak-anak itu ternyata pintar juga," kata serigala. Sambil berpikir mencari cara agar rencananya berhasil. "Aha, aku tahu. Kapur bisa membuat suara menjadi lembut," kata serigala. Lalu serigala segera pergi ke toko dan membeli sebatang kapur. Lalu dimakan dan ternyata berhasil. Suara serigala sekarang menjadi lembut. "Tunggu anak-anak, serigala bersuara lembut akan menangkap kalian," gumam serigala di dalam hati. Setelah itu, serigala cepat-cepat pergi lagi menuju rumah para domba. Lalu serigala kembali mengetuk pintu dan berbicara dengan suara lembut. "Anak-anak, ibu pulang, buka pintunya." "Wow, asyik, ibu pulang." Anak-anak domba berlari menuju pintu dan hendak membuka pintu. Tapi kakak perempuan menghentikan mereka. "Tunggu, jangan dibuka dulu pintunya. Coba kalian lihat, kakinya berwarna abu-abu. Itu pasti kaki serigala." "Betul, kakinya berwarna abu-abu. Itu bukan ibu, itu pasti serigala," kata anak-anak domba yang lain. Rupanya, anak-anak itu telah mengetahui kaki serigala karena kaki serigala terlihat dari celah pintu. "Kaki ibu kami putih dan lembut. Enyahlah engkau dari sini, wahai serigala jahat," kata kakak perempuan kepada serigala. "Aduh, gagal lagi. Aku tidak akan menyerah. Aku masih punya ide," kata serigala. Lalu serigala pergi ke pabrik tepung. Setelah sampai di pabrik tepung, dia meminta kepada karyawan di pabrik tersebut agar kakinya ditaburi oleh tepung.
Kakiku terluka, tolong gosok kakiku dengan tepung milikmu, kata serigala kepada orang itu. Awalnya, orang itu menolak, tapi serigala mengancam, jika tidak ditaburi tepung, maka orang itu akan dia makan. Karena takut dan dengan terpaksa, akhirnya karyawan itu pun memenuhi permintaan sang serigala. Setelah kakinya dilumuri tepung, si serigala cepat-cepat menuju rumah para domba itu. Sesampainya di rumah, kemudian serigala mengetuk pintu dan berkata, "Anak-anak, ibu pulang. Ibu membawa makanan lezat untuk kalian." Tapi anak-anak domba itu tidak segera membuka pintu, namun meminta sang serigala agar memperlihatkan kakinya terlebih dahulu. Lalu serigala menjulurkan kakinya yang telah berubah menjadi putih dan lembut karena tertutup tepung tadi. "Hore, hore, ibu pulang!" Lalu anak-anak domba itu pun membuka pintu. Begitu pintu terbuka, betapa kagetnya mereka. Yang datang bukan ibunya, melainkan serigala yang jahat itu. Dengan mulut terbuka lebar, serigala masuk dan mengejar anak-anak domba itu. "Ibu, ibu, tolong, tolong!" teriak anak-anak domba ketakutan. Anak-anak domba berlari ke segala arah. Mereka berusaha bersembunyi untuk menyelamatkan dirinya. Ada yang sembunyi di bawah meja, di bawah tempat tidur, di dalam tungku, dan di dalam keranjang cucian. Si bungsu yang tubuhnya paling kecil bersembunyi di dalam jam besar. "Hahaha, kalian pikir kalian dapat bersembunyi dari penciumanku? Asal kalian tahu, penciumanku ini sangat tajam. Kalian pasti akan aku temukan," kata si serigala. Akhirnya, anak-anak domba itu pun ditemukan oleh serigala. Lalu, satu persatu anak-anak domba itu dimakan oleh serigala. Setelah memakan anak domba itu, perutnya menjadi besar seperti gunung. "Sebentar, sebentar. Aku baru makan 6 ekor anak domba. Berarti masih ada 1 ekor lagi," gumam serigala. Mendengar ucapan serigala itu, si bungsu yang sedang bersembunyi di dalam jam menjadi gemetar ketakutan. Lalu serigala mencari si bungsu dengan mengendus-enduskan hidungnya. Ada aroma lezat di sekitar sini," ucap serigala. Lalu si bungsu menahan nafasnya. Dan akhirnya si serigala pun gagal menemukan si bungsu. Si bungsu pun selamat. Aku sudah kenyang. 6 ekor anak domba pun sudah cukup membuat perutku kekenyangan. Sekarang aku mau tidur siang di tepi sungai, kata serigala. Lalu serigala pergi meninggalkan rumah para domba itu, menuju ke tepian sungai. Sesampainya di tepi sungai, serigala duduk di bawah sebatang pohon. Lalu ia berbaring, dan tak lama kemudian ia pun tertidur dengan pulas. Di lain tempat, diceritakan sang ibu domba telah pulang ke rumah setelah pergi mencari makanan di ladang. Begitu sampai di depan pintu, ibu domba terkejut karena melihat pintu sudah terbuka. Di dalam hatinya, ibu domba sudah mengira pasti sudah terjadi sesuatu kepada anak-anaknya. Lalu ia bergegas masuk. Begitu melihat ke dalam, jantungnya berdebar dengan hebat. Dia melihat perabotan di dalam rumah berantakan di mana-mana. Keranjang yang rusak, spray dan bantal telah tergeletak di lantai. Di dalam hati ibu domba telah menduga hal itu karena ulah serigala yang selalu mengintai anak-anaknya. Dengan perasaan cemas, ibu domba mencoba memanggil anak-anaknya.
"Anak-anak, anak-anak, kalian di mana?" Lalu terdengar suara sayup-sayup si bungsu dari dalam jam. "Ibu, aku di sini," kata si bungsu. Lalu ibu domba membuka pintu jam, dan ia mendapati anak bungsunya tengah gemetar ketakutan. Lalu ibu domba segera memeluk si bungsu untuk menenangkannya. "Tenang, Nak, ibu ada di sini. Kau aman sekarang. Coba ceritakan kepada ibu apa yang telah terjadi," tanya ibu domba. Lalu sambil menangis, si bungsu menceritakan semua yang telah terjadi. Setelah mengetahui yang sebenarnya, ibu domba menjadi sangat marah kepada serigala. Lalu ibu domba bertanya lagi, "Nak, tahukah kamu kemana serigala itu pergi?" "Iya, Bu. Dia bilang dia mau tidur siang di tepi sungai." Lalu mereka pun pergi untuk mencari serigala ke tepi sungai. Tak lama mencari, akhirnya mereka pun menemukan serigala itu. Dengan hati-hati, ibu domba menghampiri serigala. Dilihatnya, perut serigala yang menggembung itu bergerak-gerak. Melihat hal itu, ibu domba sangat bahagia karena dia yakin anak-anaknya masih hidup. "Oh, anak-anakku, kalian masih hidup rupanya." Lalu ibu domba menyuruh si bungsu agar mengambil benang, jarum, dan gunting. Lalu si bungsu pun pulang ke rumah dan kembali dengan membawa benda-benda yang diminta ibunya tadi. Dengan gunting, ibu domba menyayat perut serigala yang sedang tertidur itu. Ajaibnya, si serigala tidak terbangun meskipun perutnya disayat gunting oleh si ibu domba. Kemudian satu persatu anak-anaknya keluar dari perut serigala. "Ibu," kata anak-anak domba sambil memeluk ibunya. "Kami pikir kami tidak akan melihat ibu lagi," kata anak domba sambil menangis. "Ibu sangat bahagia karena kalian semua baik-baik saja. Kalian jangan takut karena sekarang ibu bersama kalian," kata ibu domba. Sementara itu, muncul ide cemerlang dalam benak ibu domba. "Anak-anak, apakah kalian ingin memberikan pelajaran kepada serigala ini?" "Ya, Bu, tapi bagaimana caranya?" tanya anak-anak. "Ambillah beberapa batu, lalu cepat bawa ke sini. Cepat sebelum serigala itu terbangun." Kemudian anak-anak mengumpulkan batu-batu dari tepian sungai. Setelah batu-batu terkumpul, si ibu domba mengisi perut serigala dengan batu-batu itu, lalu menjahitnya kembali. "Ini pelajaran bagi serigala karena dia telah mencelakai kalian." Anehnya, si serigala pun masih saja tertidur dengan lelap. Sekarang, mari kita sembunyi di semak-semak untuk melihat apa yang akan terjadi pada serigala yang jahat itu, ajak ibu domba kepada anak-anaknya. Lalu mereka pun bersembunyi di semak-semak. Tak lama kemudian, serigala terbangun. Karena kehausan, serigala itu langsung menuju sungai untuk minum. "Apa ini? Karena aku makan terlalu banyak. Kok perutku berat sekali, seperti ada batu di dalamnya," kata serigala sambil berjalan. Dia memegangi perutnya yang semakin turun ke bawah. Serigala berjalan terhuyung-huyung menuju tepian sungai. Krek, krek. Batu di dalam perut serigala saling berbenturan. "Aneh sekali, suara apa itu? Apa aku memakan batu juga?" kata serigala sambil terus berjalan. Akhirnya serigala pun sampai di tepian sungai. Ketika dia membungkuk hendak minum, batu-batu dalam perut
Batu-batu dalam perut serigala berguling ke arah kepala serigala, sehingga membuatnya jatuh terhuyung ke depan. Biur! Si serigala terjatuh ke dalam air. Tolong! Tolong! Teriak serigala yang hanyut terseret oleh arus sungai itu. Ibu domba dan anak-anaknya tertawa terbahak-bahak menyaksikan serigala yang hanyut itu. Hore! Hore! Sekarang tidak ada lagi serigala di hutan ini, kata anak-anak domba sambil menari-nari. Sekarang, serigala yang jahat itu sudah tidak ada lagi di hutan yang hijau ini. Hutan yang hijau ini akan kembali damai seperti dulu. Tamat. Pesan moral dari cerita ini adalah, si kecil buah hati kita tidak boleh ada orang asing yang mendekatinya, terlebih saat tidak ada orang tua. Kedua, anak-anak harus diajarkan supaya menjadi pemberani dan berpikir logis. Terima kasih. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe ya, supaya kalian tidak melewatkan video-video berikutnya. Dadah.